Halo, ketemu lagi sama Bang Bes di sini di Jebret Media TV di program In-Depth Bola ya. Ini adalah program baru di mana di sini kita membahas secara detail, secara terperinci bagaimana taktik-taktik tim sepak bola yang sedang tren di Eropa ya. Nah, sekarang kita membahas apa? Sayangnya Bang Bes nggak punya baju Manchester City, punyanya baju Jepang ya. Tim biru dari Liga Inggris, pemimpin klasmen, 13 pertandingan, 13-13-nya menang, 30 gol dan cuman kebobolan 3. Apa rahasianya? Yuk kita bahas di In-Depth kali ini ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita ngomongin Manchester City nggak bisa kita lepas dengan pelatihnya ya. Pep Guardiola ya, lulusan La Masia, main di Barcelona. Ya, setiap dia bermain atau melatih di suatu tempat dia selalu meninggalkan jejak atau warisan. Nah, sekarang dia di City, dia meninggalkan sebuah warisan juga. Kita tahu Manchester City itu bermain dengan formasi 4-3-3 ya. Kita tahu juga Pep Guardiola itu adalah ciri khasnya adalah ball possession. Dia pengen menguasai bola, dia positional play. Bagaimana caranya lawan itu bisa outnumber, bisa kita itu menang jumlah daripada lawan ya. Namun secara teori di dalam dunia kepelatihan ada dua tipe pelatih. Pelatih pertama adalah contohnya seperti Pep Guardiola. Dia beranggapan bahwa memenangkan sebuah pertandingan harus kita yang menguasai bola. Kalau kita menguasai bola, lawan tidak akan bisa menyerang. Itu kepercayaannya Pep. Tapi ada pelatih lain yang beranggapan bahwa biarkan aja lawan pegang bola. Mereka akan salah passing. Mereka akan lelah. Ketika mereka lelah, salah passing, saat itu kita melakukan counter attack. Itu adalah pemahaman dari Jose Mourinho. Ya. Malam ini kita belum bisa bahas Mourinho dan timnya atau Ole atau Manchester United atau Arsenal, tetapi malam ini kita akan bahas Manchester City. Karena Manchester City peringkat 1, beda 3 poin dengan peringkat 2 dan masih menyisakan 1 pertandingan lagi. Ya, yuk kita langsung aja masuk ke taktik atau rahasianya, kita buka dapurnya Pep Guardiola di In-Depth Bola, hanya di In-Depth Bola ya. Oke ya, tadi udah dibilang Pep Guardiola suka bermain dengan formasi 4-3-3. Kenapa 4-3-3 dipilih? Karena formasi 4-3-3 sangat akomodatif, sangat berguna kalau kita lagi pengen menguasai bola. Kenapa? Ketika mereka pegang bola, contohnya bola di kiper, center back-nya akan melebar, dan mereka akan merenggang, ya, merenggangkan lawan. Dan di sini akan tercipta yang dinamakan dengan diamond, segi 4. Segi 4 gunanya apa? Supaya nanti akan tercipta juga triangle pass, adanya pass segitiga. Ya, di sini kita lihat. Lawan akan terkurung. Ini adalah bagaimana seorang Pep Guardiola bermain selama bertahun-tahun terakhir. Ini ketika menyerang. Lalu bagaimana ketika dia bertahan? Ketika dia bertahan, dia memilih melakukan compact defense. Ya, 4 di belakang tetap. Lihat, 1 gelandangnya masuk dan 1 gelandangnya masuk lagi. Akhirnya tersisa 2 di atas. Jadi ketika mereka harus bertahan, mereka akan bertahan 4-4-2 ya. Nah, itu tadi dari formasi singkatnya dia, 3-man moment-nya daripada seorang Pep Guardiola. Sekarang kita masuk secara detail ke peran para pemain. Kalau kita mau main ball possession, salah satu ingredient pertama sekali adalah kita harus menang jumlah. Berapa sih jumlah pemain yang ada di lapangan? Orang banyak bilang ada 10. Di sini saya sengaja taruh warna yang berbeda, karena orang bakal beranggapan field player yang akan main, tetapi tidak di era modern. Apalagi setelah Pep Guardiola memperkenalkan di bawah Johan Cruyff dulu, kiper juga bisa main bola. Ya, kita tahu Pep ketika dia datang ke City, bagaimana seorang Joe Hart dibuang karena dia tidak terlalu bagus dalam build up. Bagaimana Claudio Bravo sebagus itu di Barcelona, terus dia di Chile juga bagus. Akhirnya lepas juga oleh anak muda satu ini, Ederson Moraes. Ederson Moraes sendiri dulunya adalah ngakunya gelandang. Makanya dia kemampuan passingnya sangat luar biasa, ya. Terus kita taruh di sini ada namanya Joao Cancelo. Ini adalah pemain menurut Bang Bes adalah salah satu pemain terbaik City musim ini. Kenapa? Karena dia adalah seorang fullback, tetapi kapasitasnya udah kayak sayap, penetrasi, driblingnya bagus, sangat kreatif, sangat sayang banget Juve melepasnya dia. Ya, dan di tengah yang banyak banget diperbincangkan oleh teman-teman, berapa sih kebobolannya Manchester City 13 pertandingan terakhir? Jawabannya cuma 3 ya. Itu nggak lepas dari peran seorang Ruben Dias dan John Stones ya. John Stones ini udah pemain lamanya City, baru sekarang ini dia bangkit ya. Orang banyak bilang redemption atau balas dendam dia pada karirnya yang sempat terbuang waktu itu. Nah,
kita bahas lebih dalam lagi peran seorang dua center back ini. Banyak yang beranggapan bahwa ketika berdua ini main sangat solid. Ya, memang seperti itu. Tetapi yang bikin lebih solid lagi adalah komunikasi. Mereka ada komunikasi. Terjadi yang dinamakan prinsip-prinsip bertahan, di mana diantaranya adalah marking, cover, balance. Itu dilakukan dengan sangat baik oleh Ruben Dias dan John Stones. Di sini, ketika lawan pegang bola, contoh, ini adalah lawan. Ketika lawan pegang bola, berhasil melewati Joao Cancelo, dan di sini ada orang, John Stones akan keluar, dia akan keluar untuk melakukan challenge, ya. Sementara Ruben Dias akan menunggu di belakang. Seperti itu, ketika lawan berhasil melewati John Stones, nah di situ Ruben Dias sudah siap untuk melakukan clearance. Ruben Dias kita tahu adalah salah satu pemain yang paling banyak clearance di musim ini di Manchester City. Ya, itu adalah perannya mereka. Kalau ingat Liga Italia pada masa lalu, ada namanya stopper dan libero. Ya, sekarang mereka kurang lebih seperti itu. Ingat, seorang defender dia tidak boleh berdiri sejajar, harus ada sedikit, ya, marking, cover, balance. Terus di sebelah kiri, di pertandingan terakhir yang main adalah Aymeric Laporte, ya, pemain Prancis. Padahal dia posisi aslinya bukan di sebelah kiri, bukan fullback posisi aslinya. Tetapi Pep Guardiola ketika mereka menguasai bola, ya, kita bedah satu-satu. Sekarang kita di belakang dulu. Ketika mereka menguasai bola, ada kecenderungan mereka bakal menjadikan back itu jadi 3. Di sini jadi 3, terus Joao Cancelo dia akan naik ke tengah. Dia akan naik tengah sejajar posisinya dengan Rodrigo. Ya, pemain Spanyol yang jadi aliran Thiago-nya lah, Thiago-nya Manchester City. Ya. Terus ketika mereka naik 3, di sini yang menarik juga ketika mereka tidak bisa build up, ketika mereka di press, ketika lawan press, ini adalah lawan, ketika dia di press, maka ini akan naik, ya, si kipernya Ederson Moraes. Jadi seakan-akan Manchester City itu bermain dengan 4 defender, ya, 4, seakan-akan jadi 4. Jadi ketika bola di sini, dia akan passing, dia akan press, akan free, dan akhirnya bola bisa naik selanjutnya. Oke, itu tadi. Sekarang kita naik ke peran seorang Rodri. Rodri adalah jembatan daripada tim. Dia sangat tenang, sangat profesional, aliran bola sangat lancar ketika bola berada di dia. Ya, dan sekarang dia ditemani oleh seorang Joao Cancelo. Ketika Joao Cancelo dia naik sejajar posisinya dengan Rodrigo, maka Ilkay Gundogan akan mendapatkan kesempatan untuk lebih free di sini. Ya, dia akan mempunyai area di sini untuk dieksploitasi secara free. Kenapa free? Nanti kita akan bahas. Karena striker Manchester City ketika pegang bola mereka punya kecenderungan untuk melebar menjadi 4. Ya, menjadi 4. Kenapa menjadi 4? Karena mereka suka men-challenge back-back lawan. Ya, ketika mereka men-challenge back-back lawan, mereka akan dalam situasi 1 lawan 1. Disitulah rahasia kenapa seorang Ilkay Gundogan musim ini banyak sekali gol. Karena lawan semua sudah fokus sudah ada tugasnya masing-masing. Akhirnya Ilkay Gundogan gak ada yang jaga, dia bisa shoot dari luar kotak penalti, atau bisa build up ulang, atau bahkan kadang-kadang seorang Joao Cancelo ketika dia pegang bola, dia akan dribbling ke atas, dan yang akan menyeimbangkan adalah Rodrigo dan Ilkay Gundogan. Ya, itu dari sedikit peran. Oke, tadi kita sudah masuk ke Rodrigo, Ilkay Gundogan. Sekarang kita masuk ke seorang pemain yang menggantikan KDB, ya, Kevin De Bruyne. Biasanya Kevin De Bruyne dia main di sini, tapi beberapa waktu terakhir karena dia cedera, akhirnya digantikan oleh Bernardo Silva. Ya, salah satu karakteristik yang dimiliki oleh Pep Guardiola adalah inverted wingers. Apa itu inverted wingers? Adalah seorang wingers yang kakinya itu nggak sesuai dengan posisinya. Contoh, seorang Raheem Sterling, di sebelah kiri Raheem Sterling, kakinya kaki kanan, tetapi posisinya di kiri. Supaya apa? Supaya dia bisa tuck in atau masuk ke dalam dan akhirnya shoot menggunakan kaki terkuatnya. Ya, ini adalah teori bagaimana cara mencetak gol dari sayap yang kita dipertontonkan beberapa tahun silam oleh seorang Arjen Robben. Posisinya apa Arjen Robben? Kakinya kiri, tetapi posisinya di kanan. Dia selalu masuk ke dalam, nusuk, terus shoot. Incarnya sebelah sini biasanya, ya. Ini adalah Bernardo Silva. Tadi Bang Be sudah bilang ketika dia pegang bola, Manchester City pegang bola, posisinya akan seperti ini. Oh ya, yes.
ketukar sini, dan Bernardo Silva akan naik, dan di sini akan Riyad Mahrez, dia akan masuk ke dalam, dan seakan-akan ada dua striker. Biasanya di sini Gabriel Jesus dan Raheem Sterling. Ya, kenapa mereka melebar? Karena ini, lawan biasanya ketika bertahan akan mengecil sekecil mungkin. Tetapi ketika kita pegang bola dan melebar, lawan akan bingung. Contoh ini bolanya ada di sini. Ketika bola dikasih ke samping, lawan punya kecenderungan untuk ikut. Ya, dan ini akan cover balance, ini akan cover balance, dan di sini kosong. Ini yang sering terjadi di Manchester City. Ketika bola tidak bisa dipaksakan lewat sini, mereka akhirnya passing lagi ke tengah, terus tengah akan pindahkan dengan cepat. Ya, secara teori, ketika tim tidak bisa menembus pertahanan yang rapat, salah satu cara yang paling cepat adalah melakukan switch play. Ya, kemarin banyak yang tanya di DPI juga, di Jebret Media TV banyak yang tanya, Bang, gimana sih caranya untuk kita bisa membobol tim yang mainnya parkir bus atau parkir mobil atau parkir apapun? Itu sudah dipertontonkan oleh City, oleh Barcelona bertahun-tahun lamanya dengan cara switch play. Switch play. Mereka berpindah-pindah terus. Tetapi jangan lupa, switch play tidak hanya sekedar switch play, tetapi harus disertai dengan penetrasi. Nah, disitulah peran seorang Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Raheem Sterling, dan Gabriel Jesus. Keempatnya merupakan pemain yang punya kualitas dribbling yang sangat bagus. Ya. Terus ada lagi nih kelebihan Manchester City ketika menyerang. Mencetak 30 gol dalam 13 pertandingan tentu nggak gampang. Salah satu contohnya di sini adalah mereka kadang bertukar posisi. Kita tahu di sini adalah Gabriel Jesus, kita tahu di sini adalah Raheem Sterling. Terkadang ketika pertandingan sudah makin sulit, lawan sudah berhasil membaca pergerakan, mereka biasanya bertukar. Ya, mereka biasanya bertukar. Di sini juga sama. Ada Riyad Mahrez, ada Bernardo Silva. Terkadang mereka akan melakukan pertukaran posisi. Ya, akhirnya terjadi seperti ini. Ya. Itu tadi adalah menurut Bang Bes sebuah tactical revolutionary dari seorang Pep Guardiola. Bagaimana dia menciptakan seakan-akan tim itu bermain dengan formasi yang sangat unik 4-2-1-4 ya. 4-2-1-4. Kipernya mana? Kipernya ikut main di belakang ya dalam penguasaan bola. Kita tahu ketika lawan tim-tim kecil, Manchester City penguasaan bolanya selalu 70%, 60%, baru lawan tim-tim papan tengah seperti Arsenal yang kuat, City, MU, mereka penguasaan bolanya 50, 55 lebih dikit ya. Tetapi ketika melawan tim-tim kecil, penguasaan bolanya selalu tinggi, akurasi passing tinggi. Jarang kita lihat mereka mencoba spekulasi dengan long ball, jarang, karena long ball ketika nggak dapat ya akurasinya berkurang. Mereka banyak main aman, bagaimana dengan cara passing-passing pendek. Nah, di sini Bang Bes mau bahas sedikit karena si Pep Guardiola pernah di Jerman, nggak salahnya kita akan membahas sebuah area di dalam sepak bola yang dinamakan dengan half space. Ya, kalau misalnya kita bagi ini lapangan bola menjadi 5, 1, 2, 3, 4, 5, maka area nomor 2 dan nomor 4 dari sini ke belakang, dari sini ke belakang itu yang disebut dengan half space. Kenapa disebut dengan half space? Itu adalah area di mana banyak sekali terjadi aksi-aksi sepak bola, ya. Dan seorang Pep Guardiola dia ingin melakukan penguasaan bola, area di situ dia ingin maksimalkan. Dia ingin mendapatkan bola sebanyak mungkin di situ. Dia ingin menempatkan orang sebanyak mungkin, ya. Kita bisa lihat di sini. Kalau kita tarik satu garis di area nomor 1 2, nomor 2, kita udah bisa lihat sudah ada 1 2 3 pemain yang sudah berdiri di half space ya untuk menang jumlah. Ingat, prinsip penguasaan bola adalah kita harus bisa menang jumlah. Lawan ada 1, kita harus 2. Lawan 2, kita 3. Supaya apa? Supaya passing exercise-nya bisa sempurna, ya. Dan peran Ilkay Gundogan di situ adalah mengisi. Ketika ada bola di sini, maka dia akan pindah ke half space sebelah sini. Ketika bola di sini, dia akan pindah ke sini. Makanya Manchester City peluangnya banyak, golnya banyak, lawan tim kecil mereka bisa, ya. Tetapi strategi seperti ini tidak bisa juga dibilang sempurna, ya, karena terbukti bagaimana seorang Barcelona pada tahun 2011, 2012 ketika mereka kalah melawan Borussia Dortmund, terus ketika mereka kalah terakhir melawan Bayern Munich juga. Penguasaan bola itu kelemahannya adalah ketika mereka salah passing, mereka akan sangat rentan ketika kena counter attack.
Ya, bagaimana kita nggak bisa lupa juga bagaimana Manchester City waktu itu lawan Spurs kesulitan karena seorang Jose Mourinho sudah tahu, ya, ibarat Superman, ini adalah kryptonite-nya seorang Pep Guardiola. Jose Mourinho dia udah tahu gimana caranya menang tanpa harus menguasai bola. Ya, nah, sekarang balik lagi, apakah lebih bagus kita menguasai bola? Apakah lebih baik kita tidak menguasai bola? Itu kembali kepada teman-teman semua. Ya, itu tadi dari Bang Bes di In-Depth Bola episode kali ini, pembahasan soal Manchester City dengan formasi 4-2-1-4-nya. Dan menurut Bang Bes dengan kompleksitas strategi seperti ini akan sangat menarik untuk kita nonton. Mereka mendominasi pertandingan, mereka jarang mundur atau menunggu di belakang. Sangat layak berada di peringkat pertama, sangat layak poinnya beda 3, dan sangat layak menurut Bang Bes menjadi salah satu kandidat utama buat juara Liga Inggris musim ini. Ya, kalau udah mainnya seperti ini, mungkin kita udah lupa kalau Manchester City punya seorang Sergio Aguero. Kita bakal lupa juga Manchester City bakal beli Lionel Messi. Cukup dengan permainan seperti ini mereka udah bisa juara Liga Inggris. Itu, ya. Tetap nonton In-Depth Bola. Kalau ada yang kurang, kalau ada yang kalian suka, jangan lupa di bawah ini ada komen, subscribe, ya. Jangan lupa juga kasih saran tim apa, pertandingan mana yang Bang Bes harus ulas lagi, ya. Bang Bes ada di sini karena kalian, ya. Jadi isi di bawah, ya. Yuk, terima kasih. Tetap nonton Jebret Media TV. Top.